Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamil dengan nomor NPM 10 12 04 70 dari kelas F1 Manajemen. Saya akan mencoba membaca dan menjelaskan tentang Ma'rifatullah. Ma'rifatullah yang bisa disebut dengan mengenal Allah. Yang pertama adalah muqaddimah. Ma'rifah berasal dari kata arafah, yarifu, ma'rifah yang berarti mengenal, dan demikian ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Karena itu, manusia pun mulai melakukan penelitian dan mencari siapa gerangan Tuhannya. Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim tentu tidak akan membiarkan kita terkantung-kantung tanpa adanya pembimbing, yaitu utusan-utusannya, para nabi dan rasul. Maka di antara manusia ada yang berhasil mengetahui Allah dan banyak pula yang tersesat, berjalan dengan angan-angannya sendiri. Maka berpalinglah kamu dari orang-orang yang telah berpaling dari peringatan kami dan tidak menghendaki kecuali kehidupan dunia. Itulah kesudahan pengetahuan mereka. Sungguh Tuhanmu lebih mengetahui orang yang telah sesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui orang yang dapat petunjuk. Quran surat An-Najm ayat 29-30. Seterusnya, bagian B, urgensi ma'rifatullah. Secara umum, manusia mengetahui bahwa suatu ilmu dikatakan penting dan disarankan mulia sebetulnya tergantung kepada dua hal, yaitu apakah menjadi objek ilmu itu dan seberapa besar manfaat yang dihasilkan dirinya. Berdasarkan alasan tersebut di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ma'rifatullah merupakan ilmu yang paling mulia dalam penting karena materi yang dipelajarinya adalah tentang Allah. Manfaat yang dihasilkan pun tidak saja untuk kepentingan dunia, tapi untuk juga di akhirat. Orang yang mempelajari ma'rifatullah adalah menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya. Dan bagi muslim yang mempelajarinya, insya Allah akan menaikkan keimanan dan ketakwaan. Sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Di antaranya, yang pertama, al-khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Dan Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antaramu dan mengerjakan amal soleh, bahwa Allah sungguh-sungguh akan mengangkat mereka menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana orang-orang terdahulu menjadi khalifah. Quran surat An-Nur ayat 55. Melalui beberapa tahap pembinaan secara berkesinambungan, insya Allah kekhalifahan Islam akan muncul kembali sebagaimana yang dinubuahkan Rasulullah SAW. Rasulullah menggunakannya bahwa umat hari kiamat nanti, yaitu periode kenabian, periode kekhalifahan, dan tegak di atas nilai-nilai kenabian, periode mulkan, adhan, penguasa yang menggigit, periode mulkam jabirian, penguasa yang menindas, dan terakhir, sebelum datangnya kiamat, umat ini sekali lagi akan berjaya dengan kembalinya ke periode kekhalifahan yang tegak di atas nilai-nilai kenabian. Disarikan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi. Dan yang kedua, tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Dan Allah sesungguhnya akan meneguhkan agama mereka yang diridhoinya.
Quran surat An-Nur ayat 55. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Quran surat At-Taubah ayat 33 dan Quran surat Ashab ayat 9. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Quran surat Al-Fath ayat 28. Dan yang ketiga, Al-Amn, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Dan Allah sungguh-sungguh akan menggantikannya ketakutan mereka dengan keamanan. Quran surat An-Nur ayat 55. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga. Dan yang keempat, Al-Barakat, keberkahan yang melimpah. Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami tumpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka itu mendustakan. Sebab itu kami siksa mereka disebabkan usahanya itu. Quran surat Al-Araf ayat 96. Yang kelima, Al-Hayatun Tabiyah, kehidupan yang baik. Barang siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, pasti kami akan memberinya kehidupan yang menyenangkan, dan kami akan memberinya pahala sesuai dengan apa yang mereka lakukan secara lebih baik. Quran surat An-Nahl ayat 97. Yang keenam, Al-Jannah, surga. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka surga Firdauslah tempatnya. Mereka kekal di dalamnya, tak hendak berpindah darinya. Quran surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 108. Guys,